Sektor transportasi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, membawa dampak yang luar biasa kepada seluruh masyarakat. Seperti urat nadi, transportasi menyokong denyut industri, menjaga perputaran ekonomi, dan merajut simpul peradaban bangsa ini. Di masa pandemi, peran transportasi menjadi kian strategis, memastikan distribusi logistik, kesehatan, hingga energi di waktu-waktu kritis. Masa transisi era pandemi ke endemi COVID-19 menjadi saksi pertumbuhan ekonomi negeri yang perlahan bangkit dan pulih. Ini semua didukung dengan komitmen pembangunan infrastruktur transportasi yang tidak pernah terhenti meskipun pandemi. Sebelumnya mohon izin, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Latsar Agenda 3, yaitu tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Dari instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 19, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Komang Tri Pramana Putra, asal instansi BPTD Wilayah 19, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, gelombang 5 angkatan 34 kelompok 4. Baik, di sini saya akan membacakan deskripsi tentang BPTD Wilayah 19. BPTD Wilayah 19 Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kota Makassar, sesuai dengan tugas dan fungsi dari keberadaan BPTD yang termaktum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tahun 2016 tentang organisasi dan tata kelola kerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kelola kerja Balai Pengelolaan Transportasi Darat berupa BPTD tipe A yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat dengan karakteristik darat yang terdapat pelayanan transportasi jalan serta pelabuhan, sungai, danau, dan penyeberangan komersil dan perintis. Adapun tugas dan fungsi dari BPTD 19 yaitu BPTD tipe A mempunyai tugas melaksanakan pengelola lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil. Adapun fungsi BPTD yaitu yang pertama penyusunan rencana, program, dan anggaran. Yang kedua pelaksanaan perbangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelaksanaan kalibrasi peralatan penguji berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik, rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri komersil. Fungsi yang ketiga yaitu pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota dan provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan. Yang keempat yaitu pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan, sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersil dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Menjamin keamanan, ketertiban, penyidikan, dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan pelayanan jasa ke pelabuhan serta pengusahaan dalam pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
Yang berikutnya ada pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Selanjutnya yaitu bagian susunan organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat. Yang pertama yaitu Kepala BPTD, di bawahnya ada subbagian tata usaha, beserta seksi sarana dan prasarana transportasi jalan, seksi lalu lintas dan angkutan jalan, seksi transportasi sungai, danau dan penyeberangan, komersil dan perintis. Selanjutnya ada satuan pelayanan dan kelompok jabatan fungsional. Yang selanjutnya ada beberapa satpel pelayanan di BPTD wilayah 19 Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, yang terbagi menjadi pelabuhan, mempunyai 8 pelabuhan dengan penimbangan kendaraan bermotor berjumlah 15 dan terminal tipe A berjumlah 7. Yang selanjutnya, hal yang dapat dilakukan ke depannya terkait dengan Smart ASN dan manajemen ASN yaitu yang pertama, memanfaatkan media digital untuk mengembangkan hard skill dan soft skill. Yang kedua, menjaga integritas dan berwawasan luas. Yang ketiga, menuangkan pikiran yang inovatif dan kreatif. Yang keempat, menjalin hubungan kerjasama yang harmonis, saling menguntungkan dan berkelanjutan. Yang terakhir, memiliki kepribadian yang luhur, siap jasmani dan rohani, profesional serta berkompeten dalam bidangnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.